Tottenham berhasil maju ke semifinal melawan Manchester United di White Hart Lane dan kali ini Manchester United nggak lagi membuang peluang mereka. Walaupun sebenarnya bisa dibilang hampir membuang kesempatan mereka lagi. Seperti halnya bagaimana Tottenham kalah lawan Chelsea. Tapi kali ini Tottenham masih bisa cetak lebih banyak daripada Manchester United. Karena itu mereka lolos ke babak selanjutnya. Kalau ngeliat sekilas kayaknya, ini pertandingan yang seru banget. Tapi kalau misalnya kalian nonton dari awal sampai akhir, gol-gol yang terjadi ini tuh juga lebih banyak faktor blundernya. Memang ada sih gol yang keren di pertandingan ini. Cornernya Song Heung-min yang langsung jadi gol. Tapi selepas dari itu sisanya lebih banyak faktor blunder. Dan kalau misalnya kalian lihat dari possession dari pertandingan kali ini, Tottenham lawan MU, secara possession ini juga nggak begitu jauh. Manchester United 54%, Tottenham Hotspur 46%. Akurasi passing, Tottenham 81%, Manchester United 83%. Kelihatannya angkanya normal, tapi passingnya itu cuma di sekitar angka 423 passing buat Tottenham, sementara Manchester United 481 passing. Shotnya Manchester United 20 shot, tapi Tottenham cuma 9. Yang jadi gol MU 3, Tottenham 4. Shot on targetnya Tottenham 6, Manchester United 5. Banyak shot juga yang diblok sih memang dari pemain-pemain Manchester United. Yang di satu sisi, defendernya Tottenham ini kerjanya kalau secara normal ini ya cukup oke. Tapi ya balik lagi, kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama kedua tim ini benar-benar bikin bayarannya itu mahal, terutama untuk Manchester United. Tottenham juga. Memang Tottenham itu dia udah unggul bahkan 3-0 duluan. Sebelum pada akhirnya 3 pemain dimasukin sama Amorim. Amad Diallo gantiin Anthony, Zirkzee masuk gantiin Hollywood, habis itu juga yang terakhir ada Eriksen yang digantiin sama Kobbie Mainoo. Ketiga pemain ini ketika dimasukin ngebawa perubahan yang lebih segar buat Manchester United. Yang sebelumnya, kalau pertandingan cenderung walaupun berimbang, ini lebih ke tangan Tottenham Hotspur. Nah, setelah mereka bertiga masuk, pertandingan jadi lebih banyak milik Manchester United. Memang di satu sisi juga Tottenham ini lebih milih untuk bertahan, berusaha untuk minimal nggak kejebolan lagi, karena seperti yang kita tahu Tottenham ini cenderung banyak buang kesempatan. Dan gue mau kasih sedikit statistik di Premier League soal Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur posisinya ada di peringkat 10 saat ini. Tapi kalau ngelihat dari data gol kemasukan dan gol masuknya, itu benar-benar sesuatu yang bakal kita nggak sangka-sangka. Tottenham, dia punya total gol itu 36, yang dimana cuma 1 gol di bawah dari Chelsea. Chelsea ada 37 gol. Nah, sementara kebobolannya itu sama kayak Chelsea, 19. Nah, tapi kenapa yang ngebedain Chelsea sama Tottenham itu tuh benar-benar kayak wang gitu. Chelsea di peringkat 2, Tottenham itu di peringkat 10. Jawabannya ada di gimana habit Tottenham itu sendiri. Dan orang-orang Inggris juga sering bilang kalau Tottenham ini tuh suka ngebotol gitu hobinya. Yakni di mana mereka itu sebenarnya udah unggul tapi tiba-tiba dibuang aja kesempatannya, atau peluang yang ada tuh benar-benar disia-siain. Ini udah tipikal Tottenham yang bertahun-tahun terjadi sama tim ini. Jadi ya udah nggak kaget gitu kan. Cuman skornya ini tuh sebenarnya kalau dari gol dan kejebolan ini tuh cukup lumayan gitu kan. Gimana Chelsea ada di peringkat 2 dan Tottenham di peringkat bawah. Chelsea dengan angka yang mirip-mirip, walaupun Chelsea ini kejebolan 2, kejebolan 3, atau kejebolan 1, mereka tuh bisa cetak 2 gol, 3 gol, 4 gol dalam pertandingan yang sama. Jadi mereka tuh menang terus, walaupun kebobolannya banyak, tapi ngejebolinnya lebih banyak. Sementara Tottenham, kalau sekali menang, mereka bisa menang kayak 2, 3, 4 gol selisih gitu kan. Bahkan lawan terakhir Southampton, 5-0. Tapi kalau sekalinya kalah, mereka benar-benar nggak bisa ngegolin. Sama kayak ini kenapa Tottenham tiba-tiba nggak bisa ngegolin sama sekali gitu kan. Golnya kayak 1-0 gitu kan, ataupun 2-1, 2-0. Benar-benar Tottenham itu tuh jadi tim yang bisa dibilang paling nggak bisa diprediksi gitu secara permainan. Jadi kita nggak tahu kapan Tottenham ini benar-benar gacor, kapan Tottenham ini benar-benar tiba-tiba jadi tutup botol. Nah, balik lagi ke match Manchester United. Manchester United nurunin 3 back kali ini dengan beberapa pergantian. Onana diganti sama Bayindir. Kemudian dari center back 3-nya Leny Yoro main di kanan.
Mazraoui seperti kemarin Manchester City jadi wingback, kemudian di sisi kirinya ada Lisandro Martinez, dan di tengah ada Victor Lindelof. Nah, dua midfieldnya itu ada Eriksen sama Ugarte, dan di depan ada Bruno sama Anthony yang strikernya adalah Hollywood. Dan Tottenham otomatis dia ngeluarin full tim kecuali sisi kirinya Destiny Udogie yang kena hamstring itu diganti sama Spencer. Dan Spencer kemarin juga bermain cukup bagus. Terutama di sisi kiri dia berhasil ngelock Mazraoui khususnya yang menjadi lawannya dia di area yang sama. Kita lihat berkali-kali juga Manchester United berusaha untuk nyerang dari sisi kanan, dan lagi-lagi sisi kanan ini jadi perang antara Tottenham dan Manchester United. Gua ngomong di sini Manchester United sisi kanannya. Jadi sisi kirinya Tottenham, dan banyak banget bola yang berhasil dipotong sama pemain Tottenham. Makanya kalau misalnya ngelihat faktor dari pemain-pemain yang menjadi krusial atas kekalahan dari Manchester United, ini tuh ada dua untuk gue pribadi. Yang pertama Mazraoui, dan yang kedua itu Lisandro Martinez. Nah, kenapa Mazraoui? Kalau dari serangan dia itu bagus, banyak kontribusinya juga, tapi kalau dari pertahanan banyak bola-bola yang ada di dia itu kepotong, dan banyak momen ketika bola-bola dari Mazraoui ini kepotong itu tuh berhasil menghasilkan counter yang berbahaya buat Tottenham Hotspur, tapi sayang memang nggak jadi gol. Dan hal yang paling berbahaya dari Tottenhamnya Ange ini adalah high press-nya mereka. Ketika mereka high press, terutama di sisi kiri, ini benar-benar high press yang kita udah lihat di beberapa match, itu menjadi high press yang seringkali membawa hal-hal buruk bagi lawan dari Tottenham. Sehingga sisi kirinya Tottenham ini sebenarnya wajib banget diwaspadain sama lawan-lawannya. Tapi MU sendiri juga kenapa tetap lebih banyak cenderung nyerang dari sisi kanan, karena balik lagi kombinasi di sisi kanan ini banyak, walaupun Anthony untuk gue di pertandingan ini tuh kurang kelihatan gitu kan. Bahkan sebenarnya kalau gue pribadi dengan Anthony, gue ngeliat Anthony ini tuh lebih cocok bermain di sisinya Mazraoui justru ketimbang sisinya AM. AM ini memang lebih cocok buat kayak pemain seperti Ahmad Diallo. Cuman Ahmad Diallo ini memang sengaja disimpan sama Ruben Amorim supaya ada istirahat. Kalau dimainin terus ya nggak bagus buat Ahmad. Kalau misalnya cedera ya kita tau lah. Dan Ahmad Diallo ini tuh penting banget pada akhirnya buat Manchester United. Ketika dia masuk itu memberi perubahan yang segar. Gol keduanya itu juga gimana dia mengetahui atau cermat dalam memanfaatkan kesalahan dari kiper Tottenham Hotspur. Dan Anthony sama Ahmad Diallo sebenarnya kalau digabungin, contohnya kayak lawan Manchester City, ini bisa jadi potensi yang menarik karena Anthony itu sebenarnya setipe sama Jadon Sancho. Kalau misalnya Anthony lebih bisa dipakai untuk pelebaran, itu bakal lebih bagus buat Manchester United. Tapi balik lagi, Amorim tahu yang lebih baik buat Manchester United pastinya. Dan Mazraoui juga di wingback itu cukup baik secara performance, walaupun di pertandingan ini dia agak kurang. Next, gol pertama dari Tottenham. Gol pertama dari Tottenham ini dimulai dari free kick, dan free kicknya sendiri juga itu memang lebih ke arah counter rebound yang dilakuin sama Solanke. Dan Solanke sendiri juga makin membuktikan kalau dia adalah striker yang benar-benar bisa membawa hawa positif buat Tottenham Hotspur setelah Heung-min Son yang seperti kita tahu secara performance itu menurun ketimbang musim-musim sebelumnya. Solanke di sini step up, ada juga Brennan Johnson juga yang cukup bagus di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi gacornya Solanke di belakangan ini tuh jadi suatu hal yang positif buat Tottenham. Nah, di babak pertama nggak ada gol tambahan. MU berusaha nyerang dari kanan, nggak berhasil. Mereka juga coba nyerang dari sisi kiri. Dan justru serangan di sisi kiri ini banyak yang lebih berhasil ketimbang serangan dari sisi kanan. Tottenham ini kelemahannya justru ada di sisi Pedro Porro, di mana pertahanannya dari sisi kanan Tottenham ini cenderung lebih sering menyisakan area kosong yang sebenarnya bisa dimanfaatin sama pemain-pemain dari Manchester United. Dan contohnya adalah shooting Eriksen yang keblok sama Bissouma. Nah, di babak kedua, baru 41 detik, MU udah kejebolan lagi. Ini berasa banget buat Manchester United pastinya. Untuk mereka sendiri juga semakin tertekan gitu kan di awal-awal babak kedua. Nah, golnya sendiri juga diakibatkan dari pressing yang dilakuin sama main Tottenham di sisi kanannya Manchester United. Balik lagi. Nah, akhirnya dibuang lah bolanya itu, jatuh di kaki pemain dari Tottenham. Nah, akhirnya counter mulailah dari situ. Counter di sisi kiri, crossing bola bawah. Nah, di sini Lisandro Martinez sebenarnya lebih ke arah kagok karena mungkin dia expect-nya untuk supaya bolanya itu dipasing lebih ke depan gitu kan. Ternyata passingnya dia itu agak ke belakang, justru yang kena malah kaki belakangnya dia.
Bolanya malah ke Kulusevski, ya di shoot gol. Itu momen lebih ke unlucky sih sebenarnya, tapi balik lagi, pressure-nya yang dilakuin Tottenham ini benar-benar bahaya. Dan kalau dari sisi defense kelihatan banget kewalahan dari sisi Mazraoui. Nah itu gol kedua. Gol ketiganya itu hasil dari counter dan lagi-lagi Solanke cetak gol. Dan gol ketiga ini baru kesalahan dari Lisandro Martinez, di mana dia kalah one on one sama Solanke. Kejadian tuh mirip-mirip kayak golnya Nicholas Jackson ke gawangnya Brentford. Kayak gitu. Nah, akhirnya 3-0 di sini Tottenham lebih menurunkan tempo dan akhirnya Manchester United turunin 3 pemain. MU lebih mendominasi, justru malah Tottenham sekarang yang jadi tutup botol. Di babak kedua itu tuh terlalu banyak passing-passing yang salah dilakuin sama kedua tim. Kayak mau build up serangan tiba-tiba keputus di tengah itu gara-gara salah passing. Habis itu dapat bola salah passing juga, yang ngoper salah passing juga. Terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakuin sama kedua tim sehingga banyak serangan-serangan juga yang nggak mateng. Tapi pertandingan ini pada ujungnya yaitu adalah siapa yang paling bisa memanfaatkan kesalahan pemain lawan yang lebih banyak. Dan di momen-momen ini, terutama di 20-30 menit masa-masa setelah pergantian 3 pemain ini dilakuin, itu benar-benar Tottenham ngelakuin 2 blunder yang berakhir jadi gol. Satu, itu dilakuin sama defender Tottenham. Yang kedua, itu dilakuin sama kipernya Tottenham, Ben Foster. Itu dua-dua hasil blunder dan dimanfaatin lah sama Bruno yang passing ke Zirkzee, dan yang kedua Amad Diallo yang tadi udah gue jelasin gimana Amad Diallo ngelihat momen itu dan bisa nyuri bola dari kipernya Tottenham. Cuman in the end, MU nggak bisa manfaatin ini lebih jauh, yang justru malah berujung Tottenham dapat gol dari cornernya Heung Son Min, yang pada akhirnya bisa bikin para fans Tottenham ini lebih tenang. MU nambah 1 gol lagi lewat heading Jonny Evans, tapi abis itu udah nggak ada lagi. Intinya pertandingan ini adalah pertandingan yang benar-benar siapa yang bisa lebih banyak nge-punish kesalahan lawan. Dan Tottenham berhasil manfaatin itu lebih banyak daripada Manchester United. Dan Manchester United balik lagi masih belum bisa menemukan ritme konsistensi yang diperlukan untuk mereka. Dan lihat pertandingan ini gue rasa Amorim itu udah nggak akan tanggung-tanggung lagi. Dia pasti bakal minta pemain baru secepatnya, terutama di sektor-sektor penting. Center back, back kiri, kemudian winger, dan striker. Ini yang mereka perluin kalau mau Manchester United lebih naik level lagi. Dan pastinya pemain-pemain yang harus cocok sama skemanya Amorim. Garnacho itu udah nggak cocok, udah kelihatan. Anthony posisinya bukan di AM, Mason Mount dia rentan cedera, padahal cocok dengan skemanya Amorim. Sama satu lagi, DM. MU butuh banget DM karena sejauh ini yang benar-benar bisa main cuma Mainu sama Ugarte, dan paling dari sisi Casemiro juga sekali-sekali, tapi juga udah nggak lama lagi dia. Umurnya juga udah terlalu tua untuk bisa bermain di level Manchester United. Gak bisa terlalu banyak ngandelin Casemiro dan Eriksen. Eriksen juga gak cocok kalau dengan skema Amorim yang kayak gini. Cenderung justru malah lebih banyak bakal ngasih lobang buat para pemain-pemain Manchester United lainnya. Kalau buat Tottenham gak ada bener-bener yang spesifik, kecuali mereka butuh defender baru karena 2 defender inti mereka cedera. Jadi ini penting banget. Dan juga bek kanan mereka butuh itu karena Pedro Porro untuk gue itu jadi titik lemah buat Tottenham. Di sisi yang lain adalah konsistensi aja. Gimana mereka harus bisa lebih konsisten pertandingan ke pertandingan. Apakah Tottenham bakal menang 1 piala kali ini? We'll see. Masih ada Liverpool sih sama Arsenal. Jadi ini nggak akan mudah, tergantung drawingnya siapa. So, itu aja untuk kali ini. Thank you for watching dan see you on the next game. Ciao.